Sungguh aneh, mereka yang mengaku bermazhab Imam Syafi'i, namun bertentangan dengan ajaran Imam Syafi'i. Jangan mengaku bermazhab Syafi'i jika engkau mencela jenggot yang merupakan sunnah Nabi. Sebagian orang yang mengaku sangat getol mengatakan bermazhab Syafi'i sering didapati mencela sunnah berjenggot. Padahal ada sekitar kurang lebih 8 hadis yang menyatakan berjenggot adalah sunnah yang diambil dalam mazhab Syafi'i. Di antaranya hadis Bukhari nomor 5982, hadis Bukhari nomor 5983, hadis Muslim 259 dan seterusnya, yang salah satunya berbunyi dari Ibnu Umar, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Selisilah kaum musyrikin, potong pendeklah kumis kalian dan sempurnakanlah jenggot kalian." Ibnu Rif'ah rahimahullah mengatakan, sungguh Imam Syafi'i telah menegaskan dalam kitabnya tentang haramnya menggundul jenggot. Referensi kitab Hasyiatul Abadi ala Tuhfatil Muhtaj. Maka jika antum mencela jenggot mazhab Syafi'i, mupalsu kawan. Supaya menjadi tawassut umatan wasaton, syaratnya kudu pinter, kudu cerdas. Lamun goblok bisa tawassut. Bisa mung jenggote dawa, nganggo gamis, jidate ireng, Allahu Akbar. Karena goblok. Mau heran, tapi beliau mantan pemimpin suatu kaum. Jangan mengaku bermazhab Syafi'i jika masih menghalalkan musik yang diharamkan Nabi. Imam Syafi'i berkata, nyanyian yang disertai musik adalah suatu hal yang sia-sia, yang tidak kusukai, karena hal tersebut adalah seperti kebatilan. Siapa saja yang sudah kecanduan mendengarkan hal tersebut, maka persaksiannya tertolak. Kitab Adab Al-Qadha. Lucunya orang yang mengatakan saya bermazhab Syafi'i atau yang mengatakan harus bermazhab, namun ketika mengatakan tentang musik mereka tak bermazhab atau mazhabnya dibuang, malah mereka mengambil pendapat Ibnu Hazm atau Syekh Yusuf Al-Qardawi. Padahal 4 imam sepakat tentang haramnya musik. Cek secara ringkas dalam kitab Talbis Iblis. Maka jangan mengaku bermazhab Syafi'i jika solawat masih bermusik goyang sana sini. Mengaku bermazhab Syafi'i, namun sebatmu tak mau berhenti. Perkara sebat adalah perkara yang dianggap biasa di Konoha. Bahkan sebagian kiainya saja tak mau menghukumi hingga derajat haram karena kiainya adalah pecandu sebat. Padahal jelas sebat memberikan dampak buruk bagi diri sendiri atau orang lain. Bahkan hingga ada yang mengatakan, saya itu kalau tidak ngerokok, saya itu pekewo sama Allah. Allah itu menciptakan tembakau, terus diapain? Apalagi kalau sampai saya anti tembakau, kan saya berhadapan sama malaikat. Anti tembakau kan ya, duduk kan gitu kan. Jadi saya tidak berani anti rokok. Terus bagaimana tentang Allah haramkan babi boy? Kocak si Gus ini. Padahal para ulama Syafi'i seperti Ibnu Allan Al-Bakri, Asy-Syiddiqi, Syihabuddin Ahmad Al-Qalyubi Al-Mishri, Sulaiman bin Muhammad bin Umar Al-Bujairimi dan lainnya mengharamkan tembakau tersebut. Jangan mengaku bermazhab Syafi'i jika asap sebat masih menzalimi kami. Mengaku bermazhab Syafi'i namun mencela cadar yang merupakan anjuran Nabi. Orang ini dan sebagian pengikutnya yang ngaku bermazhab Syafi'i nyatanya terang-terangan mencela cadar yang merupakan anjuran dari mazhab Syafi'i. Yang jelas cadar itu bukan ibadah, bukan agama, budaya Arab. Padahal Ibnu Qasim Al-Abadi, seorang ulama Syafi'iyah berkata, wajib bagi wanita menutup seluruh tubuh selain wajah telapak tangan walaupun penutupnya tipis, dan wajib pula menutup wajah dan telapak tangan bukan karena keduanya adalah aurat, namun karena secara umum keduanya cenderung menimbulkan fitnah. Referensi kitab Hasyiah Ibnu Qasim ala Tuhfatul Muhtaj. Memang aneh, cadar dianggap gangguan sedangkan sejuta kali Lady Gaga datang dibilang tak mengurangi iman. Ada 1 juta siapa? Lady Gaga. Ini iman warga NU tidak akan bergoyang di dangdutan. Jangan jadi sufi. Imam Syafi'i melarang seorang menjadi sufi. Berkata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, seorang sufi tidak akan menjadi sufi sejati hingga terkumpul padanya 4 sifat. 1. Pemalas. 2. Rakus. 3. Tukang tidur. 4. Kepo atau rasa ingin tahu pada hal yang bukan urusannya. Perkataan ini referensi muqaddimah
Manaqib Asy-Syafi'i halaman 23. Di dunia sufi engkau tidak akan mengenal dosa bid'ah, dosa riba, dosa ikhtilat, dosa syirik, haramnya musik atau haramnya rokok. Yang penting bagi ajaran mereka adalah tawasulan, tabarrukan, wiridan dengan angguk-anggukan, tahlilan, rajah dan jimat, konser solawatan, ludah berkah, air berkah, hingga dongeng khurafat. Siapa orang yang minum kopi toh meninggal dunia di perutnya ada bekas kopi masuk surga. Sufiyun, jangan salah paham. Ini pendapat Imam Syafi'i, bukan kata admin. Asy-Syafi'i berkata, kalau seandainya seseorang menjadi sufi di pagi hari, maka belum tiba waktu zuhur. Kecuali aku mendapatinya dia adalah seorang yang bodoh. Referensi kitab Manaqib Asy-Syafi'i, Li Al-Baihaqi. Tapi kenapa ya? Masih banyak yang mengikutinya. Apa karena ajaran sufi itu cocok dengan hawa nafsu?